Gunung Ciremai selalu menjadi kebanggaan masyarakat Kuningan dan Majalengka, sebuah mahkota alam yang menjulang hingga lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut. Para pendaki menyebutnya sebagai gunung yang indah sekaligus penuh misteri. Setiap jalur menuju puncaknya memiliki kisah yang terkunci rapat dalam ingatan warga lokal, terutama jalur Apo yang dikenal memiliki hawa dingin tajam dan kabut yang datang tanpa aba-aba. Pada awal bulan Juli, 5 orang pendaki berusia 21-27 tahun merencanakan sebuah perjalanan yang seharusnya menjadi momen penyegaran setelah rutinitas pekerjaan dan kuliah yang melelahkan. Di antara mereka adalah Adit, pemimpin kelompok yang paling berpengalaman dalam hal pendakian. Sudah 4 gunung ia taklukkan, dan Ciremai menjadi daftar berikutnya yang ingin dicentangnya sebelum tahun ini selesai. Kemudian ada Dava, sahabat Adit sejak SMA, pendaki yang paling banyak tingkah tapi selalu bisa membawa tawa di setiap perjalanan. Bagas, sosok pendiam namun paling banyak tahu soal kisah mistis gunung di Jawa Barat, dan ia tampak bangga dengan hal itu. Reno, pendaki pemula yang berangkat karena ajakan acak Dava, masih lugu dan sangat antusias dengan pengalaman pertamanya mendaki gunung setinggi itu. Terakhir, Siska, satu-satunya perempuan dalam kelompok itu, sosok tangguh yang sering menjadi penengah saat dua sahabatnya mulai berdebat soal arah atau sekadar bercanda berlebihan. Rencana keberangkatan disusun rapi. Mereka berangkat dengan kendaraan pribadi menuju base camp Apa. Cuaca saat itu belum turun hujan, namun angin kencang sesekali menerjang pepohonan di sisi jalan. Mendekati area perkampungan, suasana terasa semakin berbeda. Album musik yang tadi riuh diputar dalam mobil tiba-tiba berhenti karena gadget Dava mendadak mati. Mereka saling melempar pandang namun mengabaikannya, menganggap itu hanya gangguan baterai. Sesampainya di base camp, mereka bertemu dengan seorang petugas yang menyarankan untuk memulai pendakian pagi hari karena kondisi cuaca sedang tidak menentu. Namun Adit, dengan kepercayaan diri penuh, mengatakan bahwa mereka sudah terbiasa mendaki malam dan ingin menikmati pemandangan sunrise dari pos tinggi. Setelah beberapa menit adu argumentasi, petugas akhirnya mengizinkan mereka mendaftar, tetapi dengan sebuah pesan yang terdengar seperti peringatan dari masa lampau. Kalau kabut turun tiba-tiba, jangan paksakan untuk terus naik. Kalau kalian lihat jalur bercabang tapi tidak ada patok resminya, jangan ikuti. Gunung ini suka menyesatkan orang yang sombong. Semua terdiam sejenak. Bagas justru tersenyum tipis, seperti mendapatkan pelajaran baru untuk dikumpulkan bersama kisah-kisah mistis yang ia banggakan. 5 pendaki itu mulai berjalan sekitar pukul 21.30 malam. Lampu senter mereka menembus kegelapan jalur, disertai suara serangga malam yang menimbulkan irama alam tersendiri. Pada awalnya, perjalanan berlangsung lancar. Mereka sempat berhenti di pos pertama untuk minum dan memastikan semua perlengkapan aman. Reno terlihat kelelahan namun tetap bersemangat, ingin membuktikan bahwa ia bukan beban dalam pendakian ini. Di pos kedua, suasana mulai berubah. Angin tiba-tiba berhenti berembus. Udara menjadi sangat diam, seolah-olah seluruh hutan menahan napas. Mereka masih melanjutkan perjalanan, tapi keheningan itu justru terasa mengintimidasi. Adit yang berjalan paling depan mulai memperhatikan jalur yang terlihat sedikit berbeda dari rekaman foto jalur pendakian yang ia lihat sebelumnya. Namun ia mengabaikannya, tidak ingin terlihat ragu di depan teman-temannya. Menjelang pos Arban, kabut turun begitu cepat. Seperti tirai putih pekat yang melayang dari atas pohon dan menutupi jarak pandang mereka hanya dalam hitungan detik. Senter yang tadinya cukup terang kini seolah tak berguna. Siska mulai gelisah dan meminta untuk berhenti sejenak. "Ada apa?" tanya Adit. "Entahlah, aku merasa seperti kita diawasi," jawabnya pelan. Dava yang tadinya penuh candaan kini ikut diam. Bahkan Reno, yang biasanya banyak bertanya, tidak bersuara sama sekali. Bagas melihat ke sekitar dan berujar lirih. Ada tempat yang katanya sering bikin pendaki tersesat, namanya wilayah. "Stop," potong Adit. "Kita istirahat sebentar saja. Jangan bahas hal yang aneh-aneh." Mereka duduk melingkar sambil menghirup napas dalam-dalam, setidaknya untuk menghilangkan kecemasan. Adit menatap peta dan GPS yang ia bawa. Namun sesuatu yang tak masuk akal terjadi. GPS tidak menangkap sinyal, meski ia yakin di area tadi seharusnya masih ada jangkauan. Kompas pun berputar seolah-olah jarumnya kehilangan utara. "Itu normal buatmu?"
Tanya Reno dengan suara bergetar. Adit terdiam, mencoba bersikap tenang meski dadanya mulai terasa sesak. Ia menenangkan diri dan memutuskan untuk mengajak semua kembali berjalan, meskipun perlahan. Mereka tidak ingin terlalu lama terhenti di tempat itu, karena kabut semakin tebal dan udara semakin dingin. Tidak jauh dari tempat istirahat, mereka menemukan percabangan jalur, 2 jalan terbuka di depan mereka. Adit yakin jalur kiri adalah jalur resmi menuju pos selanjutnya. Namun Bagas mengambil langkah menuju jalur kanan sambil berkata, "Bentar, aku dengar suara aliran air dari sini. Kita butuh isi ulang air kan?" Adit menggeleng keras. "Tidak ada patok resmi di sana. Kita harus ikut jalur kiri." Tapi Bagas bersikeras. Bahkan ia mengatakan melihat bayangan seseorang berjalan ke arah jalur kanan. Seseorang yang membawa lampu kecil, seperti pendaki lain yang lebih dulu naik. Suara aliran air memang terdengar samar, membuat Reno dan Dava mulai ragu. Kabut yang pekat membuat semuanya tampak berbahaya dan membingungkan. Siska menatap Adit. "Terserah kamu, Dit. Tapi kalau sudah mulai turun kabut, seharusnya kita cari tempat berlindung, bukan terus maju." Keputusan itu terasa berat. Jalur kiri membawa mereka pada ketidakpastian, jalur kanan mungkin lebih berisiko. Namun Adit tetap memilih jalur kiri. Ia mengajak semua berjalan dan melarang Bagas berjalan sendiri. Bagas akhirnya menurut, meski wajahnya menunjukkan rasa tidak puas. Mereka kembali mendaki, tapi suasana semakin tidak masuk akal. Batu-batu yang mereka lewati terasa seperti pernah mereka lihat sebelumnya. Siska berbisik, "Kita muter di jalur yang sama." Namun Adit menguatkan diri, meyakinkan bahwa kondisi berkabut memang sering membuat pendaki merasa seperti berputar. Setelah 1 jam berjalan, mereka akhirnya memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda. Tidak ada yang berbicara panjang. Bahkan Dava yang biasanya sulit diam kini hanya memeluk lutut, menatap keluar tenda dengan pandangan khawatir. Kabut belum juga pergi. Di tengah keheningan, terdengar suara samar seperti langkah kaki seseorang mengitari tenda. Tidak cepat, tidak berat, seperti seseorang yang mengawasi mereka dari luar. Reno langsung menutup kuping dan memejamkan mata. Dava menahan napas. Siska berusaha tetap tenang. Adit menggenggam pisau lipat kecil di tangannya. Bagas justru tersenyum samar. "Aku bilang kan, gunung ini punya penjaga." Adit mengusap wajahnya pelan. Pendakian ini baru saja dimulai, namun perasaan tersesat dan takut sudah menyelimuti mereka sepenuhnya. Dan tanpa mereka sadari, jalur resmi pendakian telah lama mereka tinggalkan. Kabut belum juga menghilang meski hari sudah memasuki pukul 8 pagi. Meski begitu, mereka harus tetap melanjutkan perjalanan atau setidaknya mencari rute yang pasti. Adit menata napas sambil menenangkan pikirannya. Sebagai ketua rombongan, semua keputusan bertumpu padanya. Ia tidak boleh terlihat goyah meskipun rasa takut pelan-pelan menggerayangi logikanya. "Dengar ya, kita tetap jalan turun. Kita pasti bakal nemuin jalur atau pos," ujar Adit tegas. Siska berdiri pelan, memijat pergelangan kakinya yang makin terasa nyeri. Dava menawarkan bantuan menggendong ranselnya, dan ia mengangguk meski dengan enggan. Sementara Bagas berjalan paling belakang, matanya masih menyapu setiap sudut hutan dengan ketertarikan yang tidak dimengerti anggota lain. Baru beberapa langkah mereka bergerak, seekor elang melintas rendah di atas kepala. Bulunya berwarna coklat legam, matanya menatap tajam ke arah mereka seolah mengawasi pergerakan mereka. Reno yang masih diliputi kepanikan langsung merinding. "Burung itu kayak ngikutin kita dari tadi," gumamnya. "Burung besar di gunung itu hal biasa, Ren," jawab Dava cepat, tak ingin membuat suasana makin meresahkan. Namun Bagas menyahut pelan, "Gak semua yang kelihatan biasa itu beneran biasa." Adit mengabaikan komentar itu dan mempercepat langkah. Namun setelah hampir 2 jam berjalan lurus ke arah yang sama, mereka justru berhenti tepat di depan pohon besar dengan akar mencuat, pohon yang sama yang mereka lewati tadi pagi. Reno langsung terduduk sambil mengusap wajahnya frustrasi. "Kita mundur, tapi kok kesini lagi? Kita muter lagi, Dit." Adit mengatur napas panjang. Ia melihat GPS, tetap tidak ada sinyal. Kompas terus berputar-putar tidak jelas arah. Ia menekan kedua pelipisnya,
berusaha tetap rasional meski logikanya mulai terasa retak. Tiba-tiba terdengar suara lirih seperti seseorang memanggil dari kejauhan. "Sini." Siska langsung memeluk lengannya erat-erat. "Kalian dengar? Ada suara orang," ucapnya panik. Dava melihat sekeliling. "Halo, ada orang?" serunya. "Aku bilang jangan panggil balik." Sentak Bagas, wajahnya berubah serius untuk pertama kalinya. Kalau suara kayak gitu muncul di kabut, biasanya bukan manusia. Dava hendak membalas, tapi Adit lebih dulu mengangkat tangan, memberi isyarat untuk diam. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Suara laki-laki, serak dan lemah seperti seseorang yang terjebak lama dan sangat kehausan. A-D-T. Semua serentak menoleh ke arah Adit. "Mereka tahu nama kamu," bisik Reno dengan tubuh gemetar. Adit merasa otot di tengkuknya menegang. Ia mundur satu langkah. Naluri bertahan hidupnya menendang masuk. "Kita cari tempat yang aman buat istirahat dulu," tegasnya. "Nggak boleh panik." Tetapi perasaan itu, perasaan sedang dibuntuti sesuatu, semakin menjerat mereka. Mereka kembali berjalan, lebih cepat dan lebih waspada. Namun seberapa cepat pun langkah mereka, kabut selalu mengikuti, seperti ekor bayangan yang tidak mau pergi. Pada titik tertentu, kabut membuka sedikit ruang pandang, memperlihatkan pemandangan lembah kecil yang asing. Di sisi lembah, terdapat bekas bangunan, temboknya dari batu tua, atapnya runtuh, semak belukar menyelimuti seluruh sisi. "Apa gunung ini punya pos penyelamatan lama?" tanya Reno berharap. "Seingatku, nggak ada bangunan kayak gitu di jalur Apau," jawab Adit lirih. Bagas justru menatap bangunan itu dengan rasa ingin tahu yang tidak lazim. "Bangunan ini tua. Bisa jadi petilasan. Tempat sakral." "Kita nggak butuh tempat sakral," sela Siska tajam. "Kita butuh jalan keluar." Namun Adit melihat satu kemungkinan. Tempat itu bisa memberi perlindungan sementara dari kondisi yang semakin tidak masuk akal. Mereka mendekati bangunan itu pelan-pelan. Tanah di sekitarnya penuh dedaunan kering dan akar yang menyembul seperti perangkap. Di dekat pintu yang separuh runtuh, ada bekas perapian yang masih menyisakan abu kelabu. Dava tersenyum kecil untuk pertama kalinya sejak pagi. "Ada orang lain selain kita di sini. Pendaki lain mungkin." Adit berjongkok, menyentuh sisa kayu yang gosong. Kayu itu belum sepenuhnya dingin. "Seseorang baru saja di sini," ucapnya pelan. Namun ketika ia menegakkan badan, sesuatu membuat darahnya membeku. Ada goresan di dinding, seperti tulisan. "Jangan ikuti suara itu." Huruf-hurufnya besar, ditekan dengan kekuatan penuh, seperti seseorang menulis dalam keadaan panik. Dava langsung mundur beberapa langkah. Reno memejamkan mata, berbisik, "Ini nggak nyata. Ini cuma mimpi buruk." Adit ingin memberi perintah untuk pergi dari sana. Namun sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, bau dupa tercium samar, aroma yang tidak seharusnya muncul dari tempat seperti ini. "Udah, kita keluar dari sini," ujar Siska, menggenggam tangan Reno. Namun saat mereka hendak meninggalkan bangunan itu, Bagas tidak bergerak. Tatapannya terpaku ke arah belakang bangunan. "Kalian lihat itu?" katanya perlahan. Di sisi bangunan, berdiri seseorang. Sosok kurus dengan pakaian sobek, rambut panjang menutupi wajahnya. Berdiri diam menghadap mereka. Siska langsung mundur. "Dit," suaranya pecah. "Siapa itu?" Adit memaksa dirinya bersikap tegas. "Halo, kamu pendaki juga? Perlu bantuan?" Tidak ada jawaban. Sosok itu perlahan memiringkan kepala, sangat pelan, hingga sudut yang tidak wajar. Dava mulai memeluk dirinya sendiri, bibirnya bergetar hebat. Ketika Adit berkedip, sosok itu menghilang, lenyap begitu saja seolah tiada. "Lari!" teriak Adit. Mereka semua berlari tanpa memikirkan arah. Nafas terengah. Suara langkah mereka beradu dengan bunyi ranting patah di lantai hutan. Namun ketika mereka berhenti, yang terhampar di depan mereka justru adalah sesuatu yang membuat seluruh tenaga mereka habis dalam sekali pandang. Tenda yang sama dari sebelumnya. Sobek, lusuh, resleting melambai pelan ditiup angin. Tenda yang sama yang mereka tinggalkan jauh di belakang, kini berdiri tepat di depan mereka.
Aku nggak mau di sini. Aku nggak mau di sini. Reno menangis. Siska memeluknya, air matanya sendiri hampir pecah. Adit memandang sekeliling. Napasnya memburu. Mereka tidak berjalan dalam garis lurus. Mereka berputar dalam lingkaran. Dan lingkaran itu seperti jebakan yang sengaja dibuat untuk mereka. Kabut semakin tebal, menutup seluruh warna hutan hingga hanya menyisakan putih dan abu-abu. Adit memejamkan mata, mencoba tetap sadar penuh dalam situasi yang semakin tidak waras. Di telinganya, suara itu terdengar lagi, pelan, berbisik, "Kalian gak akan pulang?" Dan untuk pertama kalinya sejak pendakian dimulai, Adit merasa sangat yakin bahwa gunung itu tidak ingin mereka pergi. Pendakian itu seharusnya menjadi sebuah pelarian dari kebisingan kota, sebuah bentuk pengabdian kecil terhadap alam yang masih tersisa di negeri ini. Namun pada kenyataannya, alam seringkali menyimpan teka-teki yang bahkan tidak mampu diterjemahkan oleh peta ataupun pengalaman. Dan pada tanggal 12 Oktober itu, teka-teki itu mulai memperlihatkan diri kepada 5 pendaki tersebut. Hari baru menyambut mereka dengan suhu yang menggigit tulang. Kabut pekat menggantung seperti tirai yang menolak untuk diangkat. Nafas mereka keluar membentuk kepulan putih, seolah menjadi bukti bahwa hidup hanyalah garis tipis yang bisa menghilang kapan saja di tengah alam liar seperti itu. Mereka telah tiba di jalur yang dikenal sebagai jalur sumber mata air Keramat, sebuah rute yang jarang digunakan pendaki umum. Biasanya dipilih oleh mereka yang ingin suasana lebih sepi, atau mereka yang merasa lebih mahir daripada pendaki biasa. Namun kali ini, jalur yang sepi itu menjadi awal hilangnya keterhubungan mereka dari dunia luar. "GPS masih aman?" tanya Bagas sambil menyeka embun di wajahnya. "Masih. Tapi jaringan udah nggak ada," jawab Febri yang terus melihat ke layar ponselnya, berharap sinyal akan muncul kembali. Bima yang berjalan paling depan berhenti sejenak. Ia menatap sebuah persimpangan kecil. 2 jalur sama-sama tampak seperti jalur resmi. Hanya saja, salah satunya terlihat lebih sempit, tertutup semak, seperti sudah lama tidak dilalui. Sementara jalur satunya lebih jelas namun menurun agak curam, mengarah ke lembah berkabut. "Yang ini kayaknya rute tambahan. Mungkin jalur pintas," ujar Rina menunjuk jalur semak. "Yang itu bisa ke sumber air," tambah Ani yang membuka peta offline dan menemukan tanda samar yang mirip ikon mata air, tapi posisinya agak bergeser dari koordinat asli. Disinilah kesalahan kecil pertama terjadi. Keputusan sederhana, diambil tanpa perdebatan panjang. Mereka memilih jalur yang lebih sempit. Mungkin karena rasa ingin tahu. Mungkin karena kelelahan dan ingin segera menemukan sumber air. Atau mungkin saja karena jalur itu memang sengaja memanggil mereka. Setelah berjalan hampir 1 jam, jalur itu semakin menutup. Peta offline mulai terasa tak lagi relevan. GPS tetap menyala, tetapi garis yang seharusnya menunjukkan posisi mereka semakin melenceng. Bukan karena kesalahan teknis, melainkan karena mereka secara perlahan keluar dari jalur resmi, kehilangan arah sedikit demi sedikit. Yang ironis, mereka sendiri tidak langsung menyadarinya. Bima baru curiga ketika ia menemukan sebuah bekas papan penunjuk yang sudah patah. Di permukaannya, masih terlihat samar tulisan, "Zona terbatas, jalur ditutup." Tulisan itu hampir hilang. Mungkin karena cuaca, mungkin karena sesuatu yang sengaja menghapus. "Aneh. Ini harusnya nggak ada di peta," gumam Bagas. "Udah, lanjut aja. Pasti masih terhubung sama jalur utama," sahut Febri mencoba mengurangi kecemasan teman-temannya. Namun semakin jauh mereka berjalan, alam semakin berubah. Tanaman menjulang tinggi dengan akar yang mencuat seperti perangkap. Suara alam mulai terdengar berbeda. Lebih sunyi, lebih menekan, seperti ada yang mengawasi. Mereka mulai menyadari bahwa jalur ini bukan lagi sekedar jalan pintas, melainkan pintu masuk ke wilayah di mana logika pendakian tak lagi berlaku. "Teman-teman, kita istirahat dulu," ujar Rina sambil menepuk pundak Ani yang terlihat mulai pucat. Mereka duduk di atas sebuah batu besar, membuka sedikit perbekalan mereka. Air tersisa hanya setengah botol untuk masing-masing. Energi mereka tergerus perlahan tapi pasti. Saat mereka kembali siap melanjutkan perjalanan, tiba-tiba kabut menebal dalam hitungan detik, seperti serangan mendadak. "Bima, kemana arahnya?" teriak Bagas. Tak ada jawaban pasti. Kompas berputar tak jelas.
Jarumnya seolah kehilangan magnet. Semua tanda arah hilang. Bahkan jejak kaki mereka yang baru saja tertinggal di tanah pun lenyap begitu saja, seolah tertelan bumi. "Ani, jangan jauh-jauh," panggil Rina saat Ani hampir terpisah oleh kabut. Mereka berkumpul dalam formasi rapat. Bahu saling menyentuh. Setiap langkah terasa seperti perjudian. Alam seolah berkonspirasi menyesatkan mereka. Lebih buruk lagi, kabut mulai membawa suara. Suara gemerisik dedaunan. Suara patahan ranting. Suara langkah, tapi bukan langkah mereka. "Bukan kita kan?" bisik Rina, suaranya hampir tak terdengar. Tak ada yang menjawab. Mereka hanya saling pandang dengan ketakutan yang mulai menampakkan bentuknya. Bima memaksa mereka tetap berjalan lurus, meski sebenarnya ia tak lagi percaya arah manapun. Hingga akhirnya kabut mulai menipis, dan mereka menemukan diri mereka berada di sebuah sungai kecil. Airnya mengalir lambat dan sangat jernih. "Syukurlah, air," Ani hampir menangis melihatnya. Mereka minum sebentar, mengisi ulang botol, dan mulai menyusun rencana. Bima mencoba menghubungi base camp, tapi ponselnya tetap membisu. Febri membuka radio komunikasi yang mereka bawa sebagai antisipasi. Namun yang keluar hanya suara statis, tanpa satupun frekuensi yang bisa ditangkap. "Kita akan kembali. Kita cuma perlu naik sedikit ke arah utara buat ketemu jalur lagi," ujar Bima mencoba menenangkan. Tapi meskipun sudah berusaha menaik, makin lama medan justru makin menurun. Akar pepohonan membentuk seperti terowongan liar. Burung berhenti berkicau. Dan angin membawa aroma tanah basah yang aneh, seperti tempat ini tidak pernah dijamah manusia. Mereka mengikuti aliran sungai, berharap itu mengarah ke jalur. Namun sungai malah membawa mereka ke wilayah yang lebih asing lagi. Pepohonan besar dengan diameter nyaris 2 meter, berdiri rapat seolah menjadi pagar tak kasat mata. Bagas mulai kehilangan kesabaran. "Kita ini udah kejebak. Ini bukan jalur pendakian lagi." Ia berteriak penuh frustasi. Bima mencoba menyangkal, namun jauh di lubuk hatinya ia tahu Bagas benar. Mereka telah berjalan terlalu jauh dari jalur resmi. Dan semakin mereka berusaha keluar, semakin dalam mereka masuk ke wilayah yang tak mereka kenal. Wilayah yang mungkin tak ingin dihuni manusia. Langit mulai gelap. Siang berubah menjadi malam jauh lebih cepat dari seharusnya. Udara menjadi lebih dingin. Hewan-hewan malam pun mulai bersuara, namun bukan suara yang familiar. "Sudah, kita harus dirikan tenda. Kita nggak bisa maksa lanjut dalam keadaan begini," kata Rina. Mereka mendirikan tenda dengan alat yang masih lengkap. Makan sedikit untuk menghemat. Dalam gelap dan lelah, mereka hanya bisa berharap besok jalur segera terlihat. Namun malam itu adalah awal dari kesengsaraan panjang selama 15 hari yang akan merenggut banyak hal dari mereka. Fisik, mental, dan harapan untuk kembali pulang. Saat mereka mencoba memejamkan mata, Febri mendengar sesuatu, suara langkah kaki mendekat pelan-pelan. Bukan suara binatang. Terlalu teratur, terlalu mirip manusia. Ia ingin membangunkan yang lain, namun saat ia mengintip dari balik kain tenda, yang ia lihat hanya kegelapan yang bergerak. Dan di kegelapan itu, ada sepasang mata, menatap langsung ke arahnya. Hari ketiga pendakian seharusnya menjadi momen terbaik bagi mereka. Udara yang lebih sejuk, pepohonan besar yang memberi perlindungan dari terik matahari, serta suara serangga yang bersautan, semua terasa seperti nyanyian alam yang menenangkan. Namun, ketenangan itu justru berangsur-angsur berubah menjadi tanda-tanda aneh yang tidak langsung mereka pahami. Pagi itu, mereka bangun lebih awal. Suhu sangat dingin, bahkan jaket tebal pun tidak mampu menghalau udara yang menusuk tulang. Ani menggigil sambil menggosok kedua lengannya. "Kok dinginnya beda ya? Jadi kayak di freezer," keluhnya. Rina mencoba bercanda, namanya juga gunung tinggi. Jangan manja. Namun, tatapan matanya sendiri menunjukkan ia juga merasakan kejanggalan yang sama. Setelah sarapan ringan, mereka kembali berjalan. Bima membuka peta dan kompas untuk memastikan arah. Hingga di satu persimpangan, ia berhenti mendadak. 2 jalur tampak sama-sama resmi. Sama-sama terlihat pernah dilalui pendaki. Namun, tidak ada penanda yang biasanya menjadi acuan. "Yang kanan lebih jelas jalurnya," ujar Bagas,
menunjuk pada jalan yang menurun sedikit membentuk lembah kecil. Sementara jalur kiri tampak lebih menanjak dan dipenuhi semak berduri. Tapi peta bilang kita harus naik, bantah Febri, menunjuk titik ketinggian di layar. Bima terdiam sejenak. Ia tidak ingin membuat keputusan salah, tapi ia juga tak ingin terlihat ragu di depan teman-temannya. Setelah berpikir singkat, ia memilih jalur kanan, jalur yang tampak lebih mudah dan lebih singkat. Dan dari sinilah segalanya berubah. Semakin jauh mereka melangkah, jalur yang sebelumnya tampak jelas perlahan menghilang. Semak mulai merapat. Akar-akar pohon memanjang di sepanjang tanah, membuat setiap langkah terasa seperti menginjak ular besar yang menghindar. Peta masih menunjukkan arah yang masuk akal, namun kompas mereka berputar seolah kehilangan magnet. "Ini kenapa kompasnya gila begitu?" tanya Rina panik. "Kompas analog nggak mungkin salah, kecuali ada medan magnet kuat di sini," jawab Bima, suaranya terdengar tidak meyakinkan. Febri mencoba menenangkan suasana dengan lelucon, tetapi tak seorang pun tertawa. Perasaan aneh itu sudah mulai merayapi pikiran mereka. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah papan kayu jatuh di antara semak. Setelah didekatkan dan diusap dari lumpur yang mengering, mereka membaca tulisan samar. "Zona terbatas, bukan jalur umum." Mereka saling memandang. Tidak ada yang bicara, tapi kecemasan mulai muncul. "Kita balik aja," kata Ani cepat. Namun saat mereka menoleh ke belakang, jalur yang tadi dilewati seakan sudah berubah, tertutup semak yang tidak mereka lihat sebelumnya. "Ini jalurnya. Aku yakin tadi kita lewat sini," protes Bagas, namun bahkan ia sendiri tampak ragu. Mereka memutuskan untuk terus maju, berharap jalur kembali terlihat. 1 jam, 2 jam. Lelah mulai merambat ke kaki mereka. Dan tiba-tiba, kabut turun begitu cepat dan tebal, seperti tirai besar yang sengaja dijatuhkan di hadapan mereka. Jarak pandang tinggal beberapa meter saja. Suara alam mendadak senyap. Hanya terdengar nafas mereka yang terengah-engah. "Jangan berpencar," perintah Bima. Langkah mereka diperlambat oleh rasa takut. Dalam kabut itu, mereka mendengar suara ranting patah. Sekilas, seperti ada sesuatu yang mengikuti. "Bagas, itu kamu yang bikin suara?" tanya Febri. "Bukan," Bagas menelan ludah. Rina mencengkeram tangan Ani lebih erat. Mereka terus melangkah hingga kabut mulai memudar sedikit. Di depan mereka, mengalir sungai kecil dengan air begitu jernih. Mendekat ke sungai, mereka merasa sedikit lega karena bisa mengisi ulang air minum. "Untung ada air," desah Rina. Namun Bima tetap tegang. Nalurinya sebagai pendaki berpengalaman mengatakan bahwa mereka sudah berada di jalur yang sangat berbeda dari rencana awal. Ia mencoba menghubungi base camp lagi, namun tetap nihil. Tidak ada sinyal. Radio komunikasi pun hanya mengeluarkan suara statis. Saat itu, suara gemerisik muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Langkah kaki, tapi bukan kaki mereka. "Bima, lihat itu," Bagas menunjuk ke seberang sungai. Sosok hitam tinggi tampak di balik pohon. Diam, tak bergerak. Bentuknya seperti manusia, namun terlalu besar. Dan dalam kekakuan tubuhnya, ia terlihat seperti sedang mengamati mereka. Mereka terpaku. Napas tertahan. Dan saat Bagas mengedip sekali, sosok itu hilang. Menghilang tanpa jejak, tanpa suara. Seolah hanya fatamorgana dalam ketakutan mereka. "Aku nggak halu kan?" bisik Ani hampir menangis. "Udah. Kita cari tempat buat ngecamp dulu," ujar Bima. Suaranya bergetar namun tetap memaksa terdengar tegar. Hari sudah mulai gelap. Langit tertutup awan tebal. Udara kembali membeku. Mereka berhenti di sebuah dataran kecil dan mendirikan tenda secepat mungkin, meski tangan mereka gemetar karena dingin dan rasa cemas. Malam itu tidak memberikan mereka istirahat sedikit pun. Suara-suara aneh terdengar di luar tenda. Geraman rendah, ranting yang patah, dan langkah berat yang bergerak mengelilingi tenda mereka perlahan. Tidak ada yang berani keluar. Tidak ada yang mampu memejamkan mata. Dalam kegelapan itu, ketakutan mulai menjelma kenyataan. Mereka benar-benar telah keluar dari jalur pendakian. Mereka bukan hanya tersesat. Mereka telah memasuki wilayah yang tidak seharusnya dimasuki manusia. Dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu
Bahwa itu baru awal dari 15 hari yang tidak seharusnya terjadi. Malam pertama di luar jalur resmi, tetap menjadi mimpi buruk yang belum selesai ketika pagi datang. Mereka membuka mata dengan tubuh kaku oleh dingin dan lelah yang menumpuk. Kantung mata menghitam, dan rasa was-was yang mereka rasakan semalam masih melekat seperti bayangan yang menolak pergi. "Apa kita cuma berhalusinasi semalam?" tanya Ani lirih saat mereka mulai membereskan tenda. Bagas menjawab dengan nada serius, "Kau pikir semuanya halu bareng?" Bima berdiri agak jauh, memandang ke arah hutan. Tatapannya seperti mencari jawaban yang ia tahu tak akan ditemukan. Ia merasa harus menyembunyikan rasa paniknya agar menjadi pegangan yang masih tersisa bagi teman-temannya. Mereka memutuskan mengikuti aliran sungai yang arah airnya turun ke lembah. Secara teori, mengikuti sungai akan membawa mereka ke pemukiman atau jalur pendaki lain. Namun teori pendakian tidak selalu berlaku di tempat seperti ini. Semakin jauh mereka berjalan, hutan berubah drastis. Pohon-pohon tumbuh lebih besar, akar-akar mencuat dengan bentuk yang tak wajar seperti tangan raksasa yang siap menarik siapa saja yang melintas. Cahaya matahari tertahan oleh ranting dan daun yang saling bertaut rapat. "Kita makin turun. Jangan-jangan kita menuju lembah mati," kata Rina sambil terengah. Lembah mati, istilah yang sering didengar pendaki senior. Tempat berbahaya yang tak memiliki jalur keluar jelas. Kawasan yang kadang dianggap, dijaga oleh yang tak terlihat. Febri mencoba tetap optimis. Selama masih ada air dan makanan, kita nggak apa-apa. Tapi semua tahu logistik mereka tidak cukup untuk 5 hari, apalagi 15. Menjelang siang, suara raungan terdengar dari kejauhan. Bukan suara babi hutan. Juga bukan suara harimau. Suaranya rendah, panjang, dan bergema, seperti berasal dari sesuatu yang ukurannya sangat besar. "Aku nggak kenal suara hewan apapun yang kayak gitu," gumam Bima. Mereka mempercepat langkah. Namun semakin cepat mereka berjalan, tanah di bawah kaki perlahan berubah. Dari tanah lembab menjadi jalur batu-batuan besar yang membuat kaki mereka mudah terselip. Di beberapa titik, mereka harus menyeberangi arus kecil namun licin, membuat mereka harus saling bantu untuk menjaga keseimbangan. Saat Rina hampir terjatuh, Bagas menahan tangan dan menariknya. Namun baru beberapa menit berjalan lagi, giliran Bagas yang terpeleset dan lututnya tergores batu tajam. Darah mengalir pelan. "Bertahan ya, Gas," kata Ani sambil mengikat kain di lutut Bagas. Cedera kecil itu bukan masalah besar hari pertama. Tapi jika hari-hari berikutnya terus berjalan seperti ini, sesuatu yang kecil dapat menjadi bencana. Setelah berjam-jam tanpa menemukan jejak peradaban, kabut kembali turun, kali ini lebih tebal dari sebelumnya. Mereka segera berhenti karena jarak pandang hampir nol. "Kita nggak bisa jalan dalam kondisi begini," kata Bima memutuskan. Mereka duduk membentuk lingkaran, saling merapat untuk menghangatkan tubuh. Saat kabut mengurung mereka seperti sangkar tak terlihat, suasana semakin mencekam. "Bima, kalau kita nggak balik ke jalur dalam 1-2 hari, apa yang akan terjadi?" tanya Ani dengan suara bergetar. Bima diam. Ia tahu jawaban pastinya, tim SAR akan mencari berdasarkan jalur resmi. Sedangkan mereka telah terseret entah sejauh apa dari jalur. "Mereka pasti akan cari kita," jawab Bima akhirnya. Jawaban yang baik untuk menenangkan mental. Namun semua mengerti bahwa itu lebih seperti doa daripada kenyataan. Saat kabut mulai menipis, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun baru beberapa langkah, Febri melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. "Tunggu, lihat ini." Di atas tanah, tergeletak sebuah tas carrier tua, kotor, lusuh, dan hampir membusuk seperti telah lama ditinggalkan. Nama yang tertera di tagnya hampir pudar, hanya huruf-huruf samar terbaca. RADI 2021. Mereka terdiam. Pandangan mereka saling bertemu, menunjukkan ketakutan yang sama. Mereka bukan orang pertama yang tersesat di jalur ini. Rina mengelus tas itu pelan. "Jadi rumor itu benar, banyak pendaki hilang di sini." Bagas bangkit cepat. "Kita harus keluar dari sini segera." Namun kata segera di hutan seperti ini tak punya arti. Menjelang sore, suara aneh kembali terdengar. Kali ini lebih menakutkan. Suara seperti genderang perlahan dipukul dari dalam hutan. Duk, duk,
Duh! Mereka saling berdekatan, memelototi tiap sudut hutan. Nafas mereka teratur namun cepat, kondisi tubuh tegang sepenuhnya. Itu, suara apa? Febri berbisik, seolah takut suara akan mengundang hal lain. Tak ada yang menjawab. Namun langkah mereka berubah. Lebih cepat, lebih panik. Matahari tenggelam terlalu cepat. Seolah waktu dipercepat oleh kekuatan yang tak mereka pahami. Ketika kegelapan kembali menyelimuti, suhu turun drastis. Lebih dingin dari malam sebelumnya. Sudah, kita bikin camp lagi, tegas Bima. Sambil mendirikan tenda, mereka mendengar suara air deras. Ternyata, sungai yang mereka ikuti berubah menjadi aliran deras yang turun ke jurang gelap. Melanjutkan perjalanan dalam kondisi tersebut sama dengan bunuh diri. Mereka masuk tenda lebih awal, tubuh gemetar antara dingin dan ketakutan. Di luar, suara langkah-langkah itu hadir lagi. Tapi kali ini lebih banyak, seolah mengelilingi tenda. Langkah berat, langkah pelan, langkah yang menyeret. Seperti berbagai makhluk dengan cara berjalan berbeda-beda, tapi semua menuju satu titik. Tenda mereka. Rina mulai menangis pelan. Ani menutup telinganya, namun suara itu tetap menusuk pikiran mereka. Bagas menggenggam pisau lipatnya erat. Febri berdoa tanpa suara. Bima menahan nafas, mencoba menjaga ketenangan. Di tengah suara langkah itu, sebuah suara lain muncul. Ketukan pelan, tepat di dinding tenda. Tok, tok, tok. Seolah seseorang, atau sesuatu, sedang menanyai mereka dari luar. Bima menahan teriakan dan hanya bisa berbisik. Apapun yang terjadi, jangan ada yang buka tenda. Dan malam panjang itu terasa seperti takkan pernah berakhir. Malam kedua. Akhir dari orientasi. Awal dari mimpi buruk sebenarnya. Karena mulai besok, bukan hanya arah yang hilang. Harapan pun mulai ikut menghilang. Hari keempat, atau mungkin kelima, mereka mulai kehilangan hitungan waktu. Setiap hari terasa sama. Dingin, lapar, takut, dan tidak tahu kemana harus melangkah. Bahkan matahari pun terasa tidak bisa dipercaya lagi. Terbit dari balik pepohonan tinggi, tetapi tidak pernah terasa seperti penanda waktu yang jelas. Pagi itu, mereka bangun dengan perasaan lebih buruk dari sebelumnya. Bukan hanya karena suara langkah yang mengelilingi tenda semalam, tetapi juga karena logistik yang sudah makin menipis. Persediaan makanan yang awalnya untuk 5 hari, kini hanya cukup untuk 2 hari lagi jika dibagi sama rata. Bima membagi satu bar coklat menjadi 5 bagian kecil. Ia menyerahkan satu persatu ke tangan teman-temannya. Ini cuma untuk tenaga sementara. Kita harus temukan jalan kembali hari ini, katanya bersikap tegas, meski ia sendiri mulai meragukan ucapan itu. Ani memandang potongan kecil di tangannya dan menghela napas panjang. Setidaknya kita masih punya banyak air, katanya mencoba positif. Bagas menggeleng lemah. Air nggak bisa bikin kita kuat kalau nggak ada makanan. Mereka memutuskan untuk mengikuti aliran sungai lagi. Dengan harapan bahwa seberapapun jauh mereka tersesat, air mengalir pasti menuju tempat lebih rendah. Dan di tempat rendah biasanya ada kehidupan manusia. Perjalanan terasa lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Lutut Bagas yang masih terluka membuatnya berjalan pincang. Rina beberapa kali harus berhenti karena pusing. Nafas Febri terdengar terengah-engah, seolah dadanya terus ditekan sesuatu yang berat. Kita harus istirahat, katanya lemah. Namun Bima terus memaksa. Kalau kita berhenti terus, kita nggak akan pernah keluar dari sini. Meski begitu, langkahnya sendiri sudah goyah. Ia tidak lagi berjalan sebagai pemimpin yang yakin, melainkan sebagai orang yang terpaksa terus maju karena takut pada apa yang terjadi jika mereka berhenti terlalu lama. Di tengah perjalanan, mereka menemukan tanda yang membuat mereka semua bergidik ketakutan. Jejak kaki manusia. Namun bentuknya aneh, telapak panjang, jari-jari lebih dari 5, dan jarak antar jejak terlalu jauh untuk ukuran langkah manusia biasa. Bukan jejak kita, gumam Rina, suaranya hampir tak terdengar. Semua terdiam. Ada yang lain di hutan ini, dan itu bukan hewan yang mereka kenal. Menjelang siang, mereka menemukan semacam tempat yang terlihat pernah dijadikan camp oleh orang lain. Ada sisa api unggun yang sudah lama padam. Di dekatnya, ada sehelai kain lapuk yang menempel di dahan.
Febri terpaku. Ini berarti, ada pendaki lain yang pernah sampai sini. Dan mereka nggak pulang, jawab Bagas lirih. Di tanah, beberapa lubang dangkal tampak seperti bekas tenda yang sudah diangkat. Namun anehnya, salah satu lubang tampak lebih dalam, berbentuk seperti cekungan atau kubangan. Warnanya lebih gelap dari tanah sekitarnya, seolah pernah dipenuhi sesuatu. Darah? Air? Tak ada yang berani memastikan. Ayo pergi dari sini, kata Bima cepat. Baru beberapa langkah mereka beranjak, suara cabang patah terdengar di belakang. Mereka menoleh bersamaan. Kosong. Tak ada apa-apa. Namun naluri mereka tahu, sesuatu sedang mengawasi. Hujan turun saat sore datang. Hujan deras yang membuat pandangan kembali menghilang. Dengan tubuh yang mulai melemah, mereka melanjutkan perjalanan sambil menggigil. Air hujan menampar wajah seperti sekumpulan jarum dingin. Langkah mereka terganggu suara lain, raungan panjang yang bergema dari kejauhan, suara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun kali ini lebih dekat. Jauh lebih dekat. Lari, teriak Bagas dengan suara retak panik. Mereka berlari mengikuti jalur air menurun. Batu-batu licin membuat mereka beberapa kali terpeleset. Napas tak lagi terkontrol. Mereka tidak peduli kemana kaki melangkah, hanya menjauh dari suara itu. Namun saat hujan mulai mereda, mereka menyadari sesuatu yang menghancurkan mental mereka sepenuhnya. Sungai yang mereka ikuti bercabang kedua arah. Dan yang lebih buruk, jejak kaki mereka sendiri tampak menyebar di kedua jalur. Ini, nggak mungkin. Kita nggak pernah lewat sini, kata Febri mulai panik. Kita dibawa muter. Bagas memukul pohon dengan marah. Bima termenung. Ia sadar satu hal, mereka tidak hanya tersesat secara fisik. Alam ini, atau sesuatu di dalamnya, seolah sedang menikmati permainan menyesatkan mereka. Saat cahaya terakhir menghilang, mereka kembali mendirikan tenda. Tubuh mereka menggigil, perut perih menagih makanan. Dan suara alam kembali bermain dengan mental mereka. Dalam gelap, suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Sekarang lebih keras. Lebih jelas. Seperti seseorang mengetuk pintu rumah mereka, meminta diizinkan masuk. Ani mulai menangis tanpa suara. Rina memeluknya, meski dirinya juga tidak bisa menyembunyikan ketakutan di matanya. Tiba-tiba, kain tenda bergeser sedikit seperti ditarik dari luar. Bagas meraih pisau lipatnya, bersiap menusuk jika pintu tenda terbuka. Namun yang terjadi selanjutnya jauh lebih buruk. Dari luar terdengar suara napas, berat, teratur, dan beraroma busuk, seperti bangkai yang dibiarkan terlalu lama. Bima berbisik sepelan mungkin. Jangan suara. Jangan gerak. Dan di tengah ketegangan yang membuat darah berhenti mengalir, sesuatu menggaruk tenda pelan. SCRRTT. SCCRRT. Seolah mencoba mengingat bentuk tubuh mereka dari luar. Mereka memejamkan mata. Mereka menahan nafas. Mereka berdoa agar malam cepat berakhir. Namun dalam hati semua paham, hari baru tidak menjamin keselamatan. Justru menjanjikan penderitaan berikutnya. Dan kehadiran sesuatu di luar tenda itu, hanya pesan kecil bahwa apapun yang tinggal di hutan ini, belum selesai bermain dengan mereka. Belum sama sekali. Malam itu udara semakin menekan. Kabut turun lebih tebal dari sebelumnya, seolah memeluk seluruh tubuh mereka dengan dingin yang menggigit tulang. Hujan gerimis mulai turun, menyiram ranting-ranting dan dedaunan. Suara binatang malam terdengar bersahut-sahutan, seakan memberi pertanda bahwa hutan ini bukan sekadar tempat mereka singgah tanpa izin. Kelima pendaki itu berusaha mengatur napas dan langkah. Rasa letih jelas terlihat dari wajah masing-masing. Kaki mulai lecet, perut hanya terisi makanan ringan seadanya, dan mental mereka terus terkikis oleh rasa takut dan ketidakpastian. Namun mereka masih percaya bahwa jika terus bergerak, pasti akan menemukan jejak jalur kembali. Setelah 2 jam berjalan dalam gelap, hanya bermodalkan 2 senter yang baterainya semakin melemah, mereka tiba di sebuah area yang tampak seperti bekas jalur pendakian. Rumput tidak terlalu tinggi, tanah sedikit rata. Mereka merasa sedikit lega. Ini jalurnya. Pasti tadi kita cuma muter, kata Bagas, memaksakan senyum di wajahnya. Namun Rino menatap ragu. Kamu yakin?
Aku rasa kita belum pernah lewat sini. Hana tak berkata apa-apa, hanya menyandarkan tasnya ke tanah dan duduk lemas. Keringatnya bercampur dengan air hujan, membasahi seluruh tubuh. Ia melihat ke sekeliling dengan pandangan yang mulai kabur. Aku haus. Air kita sisa berapa? Tanyanya lirih. Tara mengecek botolnya satu persatu. Dikit banget. Cuma cukup untuk beberapa teguk. Kita harus hemat banget. Yusuf, yang biasanya paling ceria di antara mereka, justru tampak paling pucat. Ia mencoba menenangkan. Kita istirahat dulu bentar. Habis itu cari jalur yang aman. Namun saat mereka hendak membuka tenda darurat, sebuah suara gemerisik terdengar dari arah semak-semak. Semua terdiam. Lampu senter diarahkan ke sumber suara itu, tidak ada apa-apa. Hanya semak yang bergerak digoyang angin. Tapi suara tersebut terdengar jelas, terlalu jelas. Apa mungkin babi hutan? Gumam Rino. Terserah itu apa. Jangan sampai kita jadi sasaran. Jawab Bagas sambil memegang tongkatnya erat-erat. Hana semakin ketakutan. Ia memeluk lututnya dan merapat pada Tara. Hujan makin deras. Akhirnya mereka sepakat melanjutkan perjalanan, meski kondisi tubuh memaksa untuk berhenti. Mereka tak berani diam di satu tempat terlalu lama. Namun semakin mereka bergerak, semakin hutan itu terasa asing. Tidak ada pita penanda jalur. Tidak ada jejak kaki lain. Tidak ada suara pendaki lain. Hanya kesunyian yang menjerit. Tiba-tiba tanah di depan mereka berlubang, seperti bekas longsor kecil. Senter menerangi akar-akar pohon yang mencuat bak jeruji tajam. Mereka berhenti mendadak. Jangan dekat-dekat. Kita harus muter. Seru Tara. Mereka berbalik, tapi jejak kaki mereka sendiri pun lenyap di sapu hujan. Bagas dan Rino saling berpandangan, mulai sadar bahwa mungkin mereka tidak sedang menemukan jalur. Mereka justru makin masuk ke jantung hutan yang tak pernah terjamah. Malam itu mereka memutuskan untuk berteduh di bawah naungan sebuah pohon besar yang batangnya melingkar seperti pintu gerbang alam. Mereka memasang flashlight seadanya. Udara sangat dingin hingga gigi mereka saling beradu tanpa bisa dikendalikan. Dalam gelap, tanpa sinar bintang, hanya suara hujan yang menimpa daun-daun, mereka mulai merenungi kebodohan mereka. Terlalu percaya diri, terlalu meremehkan medan, terlalu yakin tidak akan tersesat. Kamu masih yakin, Bagas? Tanya Yusuf. Suaranya hampir tak terdengar karena tubuhnya menggigil. Bagas terdiam lama sebelum menjawab lirih. Kita pasti keluar dari sini. Kita harus. Tetapi semua tahu jawabannya tak lagi penuh keyakinan. Keesokan paginya, hujan mereda. Mereka membuka mata dengan tubuh kaku dan pakaian lembab. Udara pagi lebih menusuk dibanding malam sebelumnya. Yusuf mencoba berdiri tapi lututnya hampir roboh. Kita harus cari air, katanya sambil menahan napas. Dengan sisa tenaga, mereka berjalan memutar area tersebut untuk mencari sumber air. Untungnya, tak jauh dari tempat mereka bermalam, terdengar gemericik air kecil dari balik batu-batu berlumut. Mereka bergegas menghampiri. Sebuah aliran air tipis mengalir melalui celah batu. Itu bukan sungai besar, tapi cukup untuk mengisi ulang botol. Hana menangis lega. Setidaknya kita nggak mati kehausan hari ini. Namun kelegaan itu tak bertahan lama. Saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, Rino terperosok ke dalam tanah yang tiba-tiba ambles. Bagas yang berada paling dekat refleks menarik tangannya, berusaha menahan. Namun tubuh Rino sudah setengah masuk ke dalam lubang. Aarg, sakit. Rino berteriak. Suaranya menggema melawan hutan yang seolah tak peduli. Mereka bersama-sama menarik Rino, hingga berhasil terangkat. Tapi kondisi kakinya parah. Luka sobek panjang di betis mengeluarkan darah cukup banyak. Kulitnya tercabik oleh akar atau batu tajam. Hana panik. Kita harus obati, sekarang. Mereka mengeluarkan P3K seadanya, plester dan perban yang sudah hampir habis. Yusuf menekan luka untuk menghentikan pendarahan. Rino menggertakkan gigi, menahan rasa sakit yang membuat keringat dingin membasahi keningnya. Luka itu bukan luka biasa. Jika tidak segera dibersihkan dan dirawat, infeksi bisa terjadi kapan saja. Gue bisa jalan, Rino memaksa berdiri, tetapi langsung jatuh terduduk. Tenang, jangan maksa. Tara menahan.
Kini perjalanan mereka terhambat. Mereka harus berjalan lebih pelan. Dan setiap langkah hanya mengingatkan bahwa waktu tidak berpihak lagi. Siang menjelang. Mereka sudah berjalan berjam-jam namun tetap tidak menemukan jalur resmi pendakian. Kompas masih menunjukkan arah, tapi medan yang mereka hadapi tidak memberi kesempatan untuk bergerak lurus. Mereka terus terseret lebih dalam ke hutan yang tidak ramah. Sinar matahari tertutup dedaunan rapat. Udara terasa lembab dan pengap. Di sekitar mereka, suara alam berubah menjadi bisikan yang mencurigakan. Bagas mulai curiga bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan hutan ini. Aku merasa, kita kayak diawasin, katanya tiba-tiba. Hana merinding. Maksud kamu apa? Semenjak semalam, aku ngerasa ada yang ngikutin kita. Semua terdiam. Tidak ada yang berani menanggapi, meski dalam hati mereka merasakan hal yang sama. Langkah-langkah kecil yang seolah mengikuti, ranting yang patah tanpa sebab, dan tatapan tak terlihat dari balik pepohonan. Hutan itu seperti hidup. Seakan ingin menelan mereka perlahan. Kini ancaman bukan hanya dari medan dan cuaca. Mental mereka mulai runtuh. Ketakutan menguasai pikiran. Dan di tengah kondisi itu, keputusan-keputusan buruk lebih mudah muncul. Sementara itu, jauh dari sana, tidak ada yang tahu mereka tersesat. Tidak ada berita yang dipublikasikan. Tidak ada tim penyelamat yang bergerak. Hilangnya mereka seolah menjadi rahasia yang sengaja dikubur demi menjaga citra tempat wisata pendakian Gunung Cereme. Dan kelima pendaki itu hanya bisa berharap bahwa masih ada harapan. Meski setiap langkah maju terasa seperti mengarah pada akhir yang tak pernah ingin mereka bayangkan. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan berarti. Mereka sudah kehilangan hitungan waktu yang jelas. Apakah ini hari ke-6, ke-7, atau sudah lewat seminggu? Katarina di jam tangan Bagas masih berfungsi, namun tanggalnya tak lagi berarti. Satu-satunya hal yang pasti adalah, mereka masih tersesat, dan semakin terjebak. Perbekalan semakin menipis. Makanan mereka kini hanya dedaunan yang mereka yakini bisa dimakan, dan beberapa buah hutan yang rasanya pahit. Tubuh Bagas mulai kurus, wajah Yusuf tampak pucat, sementara Hana sering terbatuk karena udara lembab yang menusuk paru-parunya. Tara terus berusaha tegar untuk menenangkan yang lain, tetapi sorot matanya mulai menunjukkan ketakutan yang sulit disembunyikan. Dan Rino, kakinya bertambah parah. Luka sobek di betis tampak membengkak. Kulit sekelilingnya memerah dan mengeluarkan bau tak sedap. Ia berusaha untuk tetap bisa berjalan meski terseok. Tapi setiap langkah membuatnya mengerang menahan sakit. Mereka tahu, infeksi mulai menyebar. Siang itu mereka kembali menyusuri jalan yang sama, berputar tanpa arah. Tanah terasa lebih gembur, udara lebih lembab, dan pepohonan semakin besar seakan mendekap langit. Di kejauhan, samar-samar terdengar dentingan suara seperti lonceng kecil. Mereka berhenti bersamaan. Ada suara, bisik Hana. Bagas mengangguk pelan. Tapi dari mana? Suara itu terdengar lagi, ting, 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 halus, namun jelas. Seolah berasal dari balik kabut yang menghiasi bagian hutan lebih dalam. Yusuf yang paling penasaran melangkah lebih maju. Mungkin itu suara penduduk? Atau pos pendakian? Namun ketika mereka mendekat, suara itu justru menjauh. Seolah-olah memancing mereka untuk terus mengikuti. Rino yang sadar akan bahaya mencoba menghentikan. Jangan terus ikuti. Itu. Rino belum sempat menyelesaikan perkataannya ketika tiba-tiba Hana berteriak, menunjuk ke arah salah satu pepohonan besar. Makhluk apa itu? Mereka semua sontak mengarahkan pandangan. Di sana, di atas dahan pohon raksasa, sebuah figur hitam berdiri menatap mereka tanpa wajah. Bentuknya menyerupai manusia, tetapi tubuhnya terlalu panjang dan kurus untuk disebut manusia normal. Tidak ada detail lain, hanya siluet hitam dengan mata seperti rongga kosong. Dan suara lonceng seketika berhenti. Hutan menjadi sunyi. Sunyi yang memekakkan. Figur itu menghilang dalam sekejap, menguap seperti asap. Hana menangis histeris, Tara memeluknya erat sambil menahan tangisnya sendiri. Yusuf mencoba memutar otak agar semuanya tetap masuk logika. Mungkin itu cuma bayangan, atau ranting yang kelihatan kayak. Jangan bohongi dirimu sendiri, bentak Rino dengan napas terengah.
Aku tahu tempat ini dari cerita warga lokal. Ada bagian hutan yang dianggap sakral. Kita tidak boleh sembarangan lewat. Bagas menatapnya tajam. Kamu kenal Cereme lebih dalam? Kenapa enggak dari awal bilang? Rino menunduk, menahan rasa bersalah. Aku pikir itu cuma mitos. Aku pikir kalau kita sopan dan tetap di jalur, kita aman. Tapi sekarang, tidak ada yang melanjutkan. Suara nafas mereka bertabrakan dengan ketakutan yang masing-masing rasakan. Malam turun cepat. Mereka memilih berhenti di sebuah lahan datar kecil. Senter sudah benar-benar habis. Benar-benar tanpa cahaya. Mereka bertahan dengan api kecil dari korek gas terakhir yang Tara simpan. Cahaya itu hanya cukup untuk menerangi lingkaran sempit di sekitar mereka. Namun kegelapan di luar lingkaran cahaya terasa hidup. Seolah ada banyak mata yang mengamati mereka dari kegelapan tak terbatas. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan menginjak dedaunan di sekitar. Krek, krek. Lalu terdengar dari sisi lain. Krek. Seperti ada yang mondar-mandir mengelilingi mereka. Suara itu makin lama makin dekat. Tara menahan napas. Hana, dekat aku. Bagas mengambil batu besar, memegangnya erat sebagai senjata terakhir. Yusuf berusaha mengintip ke arah sumber suara, tetapi gelap terlalu pekat. Saat itulah mereka mendengar suara seseorang. Nak, apa yang kalian lakukan di sini? Suara berat seorang pria tua terdengar jelas dari balik kegelapan. Hana langsung berteriak lega. Tolong kami tersesat. Tidak ada jawaban. Hanya gema kecil mengiringi suara mereka. Pak, di sini Pak, seru Bagas. Bisakah kalian lihat aku? Suara itu terdengar lagi. Mereka menatap gelap. Seorang kakek bercaping tiba-tiba berdiri di luar cahaya api. Tubuhnya kaku, wajahnya tertutup bayangan. Kalian harus ikut aku. Kalau tidak, kalian akan dimakan gunung. Nada suaranya datar, tanpa emosi. Mereka bingung. Namun sebelum sempat bertanya lebih jauh, api tiba-tiba padam tertiup angin dingin yang datang dari arah sang kakek. Sekeliling mereka kembali total gelap. Ketika mereka menyalakan api dengan sisa bara, kakek itu sudah lenyap. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada suara pergi. Tidak ada apapun. Seolah sosok itu tak pernah ada. Hana mulai meracau ketakutan. Aku nggak mau mati di sini. Aku nggak mau mati. Tara memeluknya sambil terus menenangkan. Sementara itu, Bagas menatap gelap dengan rahang mengeras. Kini ia yakin satu hal. Mereka tidak hanya tersesat secara fisik. Mereka telah masuk ke wilayah yang harusnya tidak dikunjungi manusia. Hutan ini punya aturannya sendiri. Dan kini mereka menjadi bagian dari permainan yang tak mereka pahami. Suara lonceng terdengar lagi. Ting, ting, ting. Namun kali ini bersamaan dengan bisikan halus dari segala arah. Pergi, pergi, sebelum terlambat. Kelima pendaki itu saling menggenggam tangan. Dalam gelap yang penuh ancaman, mereka menyadari, yang mereka lawan bukan lagi alam semata, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan di gunung. Hari berikutnya datang tanpa cahaya harapan. Mereka terbangun dengan tubuh menggigil karena malam yang hampir membekukan. Api terakhir telah padam, meninggalkan hanya abu dingin, seperti semangat mereka yang mulai redup satu persatu. Rino terbangun dengan kondisi lebih buruk. Luka di betisnya membengkak lebih besar, kulit menghitam di bagian tertentu, dan demam tinggi mulai merasuki tubuhnya. Ia terus mengigau, menyebut nama ibunya dan memohon agar rasa sakitnya berhenti. Tara memegang kening Rino dan terpukul melihat panas tubuhnya. Kita harus cari bantuan sekarang, apapun caranya. Bagas mengangguk tegas. Kita cari jalur ke bawah. Biar satu orang jagain Rino. Yusuf langsung menimpali. Enggak, kita harus tetap bareng. Kalau misah, salah satu bisa hilang. Namun waktu terus berlari ke arah yang tak bisa mereka kejar. Saat hari setengah terang, mereka melihat sesuatu di kejauhan. Bukan pohon, bukan batu, namun sebuah bangunan tua yang tampak seperti pondok kecil yang sudah lama ditinggalkan. Atapnya robek, dindingnya rapuh dimakan usia. Tapi bagi mereka itu bagaikan sebuah tanda keselamatan. Kita ke sana,
seru Bagas. Dengan pelan mereka menggotong Rino yang terus mendengkur lemah. Nafasnya terputus-putus. Sesampainya di pondok itu, mereka langsung membaringkan Rino di atas lantai batu yang dingin. Pondok itu hanya satu ruangan kosong. Tidak ada perlengkapan apapun, kecuali sebuah bendera merah kecil yang tergeletak di sudut. Sepertinya milik pendaki terdahulu. Tapi kenapa tertinggal? Hana merinding melihatnya. Tempat ini, kenapa aku ngerasa nggak nyaman? Tara menghela napas. Nggak ada pilihan lain. Mereka mencoba membuat api kecil dengan serpihan kayu kering. Tidak banyak membantu menghangatkan, tapi cukup untuk membuat mereka merasa tidak benar-benar terkubur dalam kematian. Saat sore menjelang, Yusuf memutuskan mencari air untuk menolong Rino yang terus mengigau. Aku cuma sebentar. Tetap di sini. Jangan kemana-mana. Hana langsung menahan lengan Yusuf dengan mata berkaca-kaca. Aku takut kamu nggak balik. Yusuf tersenyum lemah, mencoba menampakkan sikap positif yang tersisa. Aku pasti balik. Aku janji. Itulah kalimat terakhir yang mereka dengar dari Yusuf. Karena Yusuf tidak pernah kembali. Awalnya mereka menunggu dengan sabar. 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam. Tidak ada tanda-tanda. Tidak ada suara langkah. Tidak ada panggilan. Bagas bangkit dengan gelisah. Kita harus cari dia. Tara langsung menggeleng keras. Nggak bisa. Rino bisa mati kalau kita ninggalin dia. Bagas mengepalkan tangan, bergulat antara akal dan ketakutan. Kalau Yusuf hilang, kita makin sedikit orang yang tersisa. Hana menangis dalam diam, tubuh gemetar. Akhirnya, Tara memberi keputusan. Bagas pergi mencari, Tara dan Hana tinggal menjaga Rino. Sementara Tara menyiapkan senter kecil cadangan yang masih sedikit menyala, Bagas bersiap keluar. Tepat ketika ia melangkah menuju pintu. Duk! Sebuah ranting besar jatuh di luar. Diikuti hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Lalu terdengar, ting, ting, ting. Suara lonceng lagi. Bagas menelan ludah. Apapun yang terjadi, kunci pintunya. Jangan buka kecuali aku yang balik. Kemudian pintu kayu itu tertutup. Bagas menghilang dalam gelap, meninggalkan pondok yang kembali sunyi. Di dalam pondok, udara semakin mencekam. Rino tiba-tiba terbangun sambil menjerit. Mereka datang. Mereka datang. Jangan biarkan aku dibawa. Tara memegang tubuhnya kuat-kuat. Nggak ada siapa-siapa. Rin, tenang. Namun Rino menatap lurus ke sudut ruangan gelap. Sosok hitam tinggi, yang mereka lihat di pohon sebelumnya, terlihat samar di sana, seperti menempel pada dinding, memanjang seperti bayangan yang salah tempat. Hana mulai membaca doa terbata-bata. Tubuhnya gemetar keras. Dalam keadaan itu, Rino meronta meneriakkan hal-hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka bilang kita sudah masuk gerbangnya. Kita nggak boleh keluar lagi. Gunung ini lapar. Lapar. Tidak ada yang bisa menenangkan. Dan suara hujan mulai turun lagi, semakin keras, memukul atap pondok seolah mengurung mereka. Waktu terasa sangat lama sebelum Bagas kembali. Sampai akhirnya. Tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu. Hana dan Tara saling berpandangan. Bagas? Suara Tara terdengar gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Hana memegang lengan Tara, memaksa untuk tidak mendekat. Lalu suara itu muncul. Suara Yusuf. Tolong bukain. Aku di luar. Aku kedinginan. Hana sontak berdiri. Itu Yusuf. Kita harus buka. Namun Tara menahan dengan tatapan ketakutan. Itu bukan dia. Suara dari luar terdengar lagi, kali ini lebih lirih, seperti tidak berasal dari mulut manusia. Aku haus, bukain. Kalau enggak, kamu yang aku ambil duluan. Hana tersungkur, menangis. Dalam kepanikan, Rino kembali berteriak kesakitan. Luka di kakinya semakin membusuk. Nafasnya tersengal seakan ajal sudah berada beberapa langkah di belakangnya. Tara menutup telinganya. Ia tidak sanggup lagi.
Malam itu menjadi saksi bahwa rasa putus asa bisa lebih mematikan daripada alam. Pagi berikutnya menghadirkan hanya satu hal baru. Yusuf masih hilang. Bagas juga belum kembali. Rino semakin dekat pada kematian. Hana dan Tara makin kehilangan pegangan. Dan yang paling menakutkan dari semuanya, bekas cakaran panjang muncul di dinding pondok. Di dekat pintu. Cakaran itu baru, dan masih meneteskan cairan hitam. Seolah sesuatu mencoba masuk sepanjang malam. Sesuatu yang sabar. Sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang tahu. Kelima pendaki itu bukan lagi tamu di gunung ini. Mereka adalah buruan. Pagi yang seharusnya membawa harapan justru menghadirkan ketakutan baru. Pondok kecil itu terasa semakin sempit. Seolah hutan di luar menekan dindingnya untuk memaksa mereka keluar. Rino kini hampir tidak sadarkan diri. Nafasnya pendek, tubuhnya dingin, namun keringat deras membasahi wajahnya. Luka di kakinya menghitam penuh nanah, bau busuk menyebar ke seluruh ruangan. Hana duduk di sampingnya, menangis tanpa suara. Kita harus keluar dari sini, kalau enggak, Rino akan mati. Tara tidak menjawab. Ia menatap pintu kayu itu dengan tatapan kosong, pintu yang semalam diteror ketukan dan suara yang menyamar menjadi Yusuf. Namun menunggu bukan lagi pilihan. Tara berdiri. Kita keluar. Kita cari Bagas dan Yusuf. Kita cari jalur turun. Sekarang. Mereka mengangkat tubuh Rino, menahannya di antara dua bahu. Begitu pintu dibuka, kabut tebal menyergap mereka. Pohon-pohon tampak seperti bayangan raksasa yang mengawasi dari dekat. Suara lonceng berbunyi lagi. Pelan. Teratur. Ting, ting, ting. Namun kali ini, lebih banyak dari satu arah. Seolah seluruh hutan membunyikan peringatan untuk mereka. Baru beberapa langkah dari pondok, Hana tiba-tiba menjerit pelan sambil menunjuk tanah. Ada tali merah melintang di semak-semak. Sobek dan berlumpur. Tara mengenali benda itu. Itu, tali carriernya Bagas. Artinya, Bagas pernah kembali ke arah pondok, tetapi tidak pernah masuk. Mereka semakin mempercepat langkah, mengikuti jejak yang samar, tanda tanah terinjak, patahan ranting, dan genangan darah kecil yang berceceran di beberapa titik. Kabut semakin menebal. Suara hutan hilang sepenuhnya. Hanya detak jantung yang terdengar jelas, baik di telinga maupun di dada mereka. Di tengah kabut, Hana terhenti mendadak. Tara hampir menjatuhkan Rino karena berhenti terlalu tiba-tiba. Hana, kenapa? Hana menunjuk ke depan, tangannya bergetar. Seseorang berdiri di sana, dalam kabut putih. Diam. Yusuf. Suara Hana pecah, penuh harapan. Sosok itu diam. Tidak bergerak. Tara berteriak. Yusuf, itu kamu? Kabut perlahan tersibak. Badan itu terlihat jelas. Namun bukan tubuh yang masih hidup. Tubuh Yusuf tergantung di dahan pohon tinggi. Dengan tali tambang melilit lehernya. Tubuhnya sudah kaku. Matanya terbuka lebar seperti memandang mereka meminta tolong. Hana menutupi mulutnya sebelum teriakan pecah. Tara jatuh berlutut, menatap tak percaya. Bibir Yusuf bergerak seolah mencoba bicara. Padahal ia sudah mati. Seseorang menggantung dia. Hana menangis keras, tubuhnya menggigil. Tara menunduk sambil menggenggam tanah erat, wajah penuh duka dan ketakutan. Bagas, Yusuf, gunung ini sudah mengambil korban. Rino, yang setengah sadar, berbisik lirih, hampir tak terdengar. 1 sudah diambil, 4 lagi. Saat mereka masih membeku dalam keterkejutan itu, teriakan keras terdengar dari arah sebelah kiri. Ah! Ah! Itu suara Bagas. Tara spontan mengangkat tubuh Rino lagi. Ayo, itu Bagas. Hana, meski ketakutan hingga lutut gemetar, memaksa ikut berlari. Nafas mereka jadi berat dan tidak teratur. Kita datang, gas, tahan. Suara rintihan kesakitan menuntun mereka ke sebuah lembah kecil. Dan di sana, mereka menemukannya. Bagas dalam keadaan tersungkur, dengan kaki kirinya terjepit batu besar. Pakainya robek, wajah penuh darah dan tanah. Begitu melihat mereka, Bagas menangis lega.
Bantu aku. Tolong. Aku nggak bisa gerak. Hana dan Tara berusaha mengangkat batu itu namun tidak bergeming. Rino terlalu lemah untuk menolong. Sementara mereka berupaya, suara lonceng muncul lagi. Ting, ting, ting. Kali ini, sangat dekat. Hana menoleh ke arah suara. Matanya melebar. Di balik pepohonan, makhluk itu muncul. Tubuhnya hitam kurus seperti batang pohon hidup. Gerakannya patah-patah seperti tulang yang dipaksa bergerak. Mata hitamnya meneteskan cairan gelap. Dan jumlahnya lebih dari 1, 3, 5, 7. Semuanya mendekat perlahan seperti pemburu menikmati ketakutan mangsanya. Bagas meronta. Ambil aku. Tinggalkan aku. Lari. Tara menggeleng keras, menangis marah. Kita nggak akan ninggalin kamu. Makhluk-makhluk itu berjalan semakin cepat. Suara lonceng seperti ritual kematian mendekat. Hana panik total. Tara, kita harus lari. Kita semua mati kalau tetap di sini. Tara memblokir tubuh Hana, menangis putus asa. Bagas saudara kita. Kita janji selalu bareng. Bagas meraung penuh penderitaan. Ketakutan di wajahnya mengalahkan rasa sakit kaki yang terjepit. Aku nggak mau kalian mati. Tolong pergi. Lari. Rino yang sekarang tiba-tiba berteriak dengan kekuatan terakhir. Gunung ini nggak butuh semua korban. Asal ada yang tinggal. Yang lain boleh pergi. Hana dan Tara menatap Bagas. Bagas menatap mereka kembali. Keputusan terberat dalam hidup mereka harus diambil saat ini. Makhluk-makhluk itu sudah sangat dekat. Bagas tersenyum pahit, air mata jatuh membasahi pipinya. Aku bakal bikin mereka sibuk. Bawa Rino pergi. Tara menangis menjerit, tidak bisa menerima kenyataan. Namun Bagas mengangguk kuat. Pergi. Sekarang. Tara mengangkat Rino dengan semua tenaga tersisa. Hana mendorong tubuhnya, memaksa kakinya bergerak. Sebelum mereka pergi, Bagas berteriak lantang ke arah makhluk-makhluk itu. Aku di sini. Aku korbannya. Ambil aku. Hutan bergetar oleh suara pekik mereka. Makhluk-makhluk itu menyerbu Bagas. Jeritan Bagas membelah gunung Cereme. Hana dan Tara berlari sambil menutup telinga. Tidak sanggup mendengar penderitaan sahabat mereka. Rino menangis lemah dalam gendongan Tara. Namun tidak ada lagi air mata yang tersisa. Mereka bertiga, atau tepatnya, 2,5 manusia yang masih hidup, berlari ke arah yang tidak mereka ketahui. Di belakang mereka, gunung ini telah memilih korbannya. Dan tidak akan berhenti sebelum semuanya lunas. 3 hari setelah tim SAR menemukan kelima pendaki tersebut, keadaan di sekitar Gunung Cereme berubah menjadi seperti tak pernah terjadi apa-apa. Pintu jalur pendakian tetap tertutup sementara, dengan alasan evaluasi keamanan. Namun di balik seluruh pernyataan resmi yang terdengar formal di media, kenyataannya lebih rumit daripada itu. Tidak ada publikasi besar, tidak ada berita yang menggegerkan layar televisi. Semua laporan dicabut, rekaman percakapan SAR ditarik, saksi dilarang memberi pernyataan, seolah tragedi itu hanyalah angin lewat. Di ruang perawatan rumah sakit daerah, 5 pendaki itu terbaring dalam pemulihan. Tubuh kurus, kulit pucat, banyak luka yang belum benar-benar sembuh. Tapi bagian yang paling sulit sembuh bukanlah fisik, melainkan apa yang mereka lihat dan alami di hutan berkabut Cereme selama 15 hari itu. Salah satu anggota SAR yang ikut mengevakuasi, seorang pria bernama Andri, masih mengingat jelas keganjilan waktu penemuan. Ketika mereka menemukan para pendaki itu, suasana hutan begitu sunyi. Tak ada suara burung, tak ada serangga. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan setiap langkah seakan membawa mereka menyusuri tempat yang berbeda dari peta. Seolah hutan itu memiliki jalur rahasia yang memutar ke dunia lain. Andri yakin, apa yang membuat 5 pendaki itu bertahan bukanlah keberuntungan semata. Ada sesuatu yang menjaga mereka tetap hidup. Sesuatu yang tak ingin mereka dilupakan, tapi juga tak ingin terlalu banyak diketahui manusia. Namun semua itu hanya tersimpan dalam kepala Andri. Ia ikut menandatangani surat pernyataan, tidak berbicara kepada siapapun. Sementara itu, di kamar pemulihan yang berbeda,
Alia menangis setiap kali lampu dimatikan. Bayangan wanita tua berambut putih yang pernah memandu mereka keluar dari hutan masih mengikuti di sudut matanya. Wanita itu muncul dari kabut, berbicara dengan bahasa Sunda kuno yang mereka tak benar-benar pahami. Saat itu, mereka hanya mengikuti, karena putus asa. Tapi kini, Alia bertanya-tanya, apakah wanita itu benar-benar manusia? Raffi, pemimpin pendakian, menatap kosong pada daftar nama rekan-rekannya. Ia merasa gagal, meski semua temannya masih hidup. Ia ingat malam terakhir sebelum ditemukan, suara gamelan dari kejauhan, dan titik-titik cahaya seperti obor bergerak menghampiri dari balik pepohonan. Suara langkah banyak orang. Tapi saat mereka mendekat, yang terlihat hanya asap hitam yang menghilang di udara. Dimas, yang paling ceria sebelumnya, kini lebih banyak diam. Ia masih menyimpan kain panjang berwarna hitam yang mereka temukan di dekat bekas batu berbentuk seperti kursi. Kain itu seharusnya ia buang saat turun gunung. Namun genggamannya terlalu kuat. Dokter menyebut itu trauma. Tapi Dimas berkata dalam hati, kalau aku lepaskan, dia akan marah. Tian berulang kali bermimpi tentang jalur berbatu yang membelah hutan, jalur yang sama sekali tak tercatat di peta. Dalam mimpi itu, jalur tersebut terbuka, tapi hanya untuk mereka yang diundang. Dan Sena, yang sebelumnya paling berani, kini paling mudah ketakutan. Ia menolak melihat arah Gunung Cereme dari jendela rumah sakit karena takut melihat seseorang berdiri di atas puncaknya, menatap ke arahnya. Pihak keluarga diminta untuk tidak mempublikasikan kisah ini ke media. Alasan resmi, mencegah kepanikan dan menjaga nama baik wisata pendakian. Namun orang-orang berhak bertanya, mengapa jalur pendakian tidak langsung dibuka kembali? Mengapa petugas keamanan masih berjaga di pos bawah bahkan tanpa pendaki? Mengapa peta jalur Cereme tiba-tiba direvisi? Beberapa titik ditutup rapat tanpa penjelasan? Yang tahu jawabannya hanya segelintir orang. Suatu malam, ketika kabut turun lebih pekat dari biasanya, Alia bangun dari tidurnya. Ia bersumpah mendengar suara itu lagi, suara lembut seorang perempuan. Ulah balik Dewi Kaditu, Anjun Gus dipilih. Jangan kembali ke sana, kamu sudah terpilih. Tangisnya pecah diam-diam. Tidak ada yang akan percaya, ia tahu itu. 5 pendaki itu sudah kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Tapi mereka tahu, Gunung Cereme belum selesai dengan mereka. Rahasia itu masih tertinggal di antara pepohonan raksasa dan kabut yang tak pernah benar-benar pergi. Dan mungkin, kelak, gunung itu akan memanggil lagi.